Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan mengenai bab 5, yaitu menerapkan prosedur pengadaan kepegawaian. Kemarin kita sudah membahas mengenai pengadaan pegawai di bab 4, dan sekarang kita akan melanjutkan ke bab 5 ya. Bab 5 ini membahas mengenai prosedur, menerapkan prosedur pengadaan pegawai. Ya. Oke, baik. Di dalam bab 5 ini terdapat 3 subbab. Yang pertama, memahami pengadaan pegawai. Yang kedua, menelaah prosedur pengadaan pegawai. Dan yang ketiga, mempersiapkan dokumen pengadaan pegawai. Yang pertama, memahami pengadaan pegawai. Pengadaan pegawai atau dalam hal ini PNS, Pegawai Negeri Sipil, merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan jabatan administrasi dan jabatan fungsional, jabatan keahlian atau JF ahli pertama dan JF ahli muda, dan jabatan fungsional keterampilan yaitu JF pemula dan terampil. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya di dalam formasi PNS terdapat 3 jabatan yang harus diisi. Ada jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi. Nah, di dalam hal ini kita di dalam pengadaan pegawai ini kita akan mengisi bagaimana pemerintahan atau BKN menyiapkan jabatan-jabatan tersebut terisi seperti itu. Di dalam proses pengadaan pegawai ini terdapat 7 langkah yang harus dilakukan. 7 langkah-langkah ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua pengumuman lowongan, yang ketiga pelamaran, yang keempat seleksi, yang kelima pengumuman hasil seleksi, yang keenam pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon PNS, dan yang ketujuh pengangkatan menjadi PNS. Proses-proses pengadaan pegawai di lingkungan pemerintahan ini sudah diatur dan sudah ditata sedemikian rupa sehingga mampu mengisi jabatan-jabatan yang kosong di formasi pemerintahan seperti itu. Nah, di dalam kemudian ada tahapan pengadaan pegawai atau PNS. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, pengadaan pegawai ini atau pengadaan PNS ini dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan proses pengadaan nasional dan pengadaan instansi. Pengadaan nasional artinya seleksi dilakukan secara nasional terpusat, sentralisasi, dan pengadaan instansi yaitu pengadaan dilakukan secara terpisah-pisah ataupun desentralisasi. Nah, pertama kita akan membahas mengenai pengadaan pegawai secara nasional. Nah, pengadaan pegawai secara nasional ini, Menpan RB atau Kementerian Aparatur Sipil Negara membentuk panitia seleksi nasional pengadaan PNS yang diketuai oleh Ketua BKN itu sendiri, yang terdiri dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara, dalam hal ini Menpan RB, kemudian kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri, dalam hal ini Kemendagri, kemudian kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dalam hal ini Kementerian Keuangan, kemudian kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kemendikbud ya, kemudian BKN yang menyelenggarakan proses pengadaan pegawai itu sendiri, kemudian Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, BPK, kemudian kementerian atau lembaga terkait, artinya kementerian-kementerian yang memiliki andil dalam proses pengadaan pegawai negeri sipil secara nasional ini. Mengapa semua kementerian-kementerian ini dibentuk dalam proses pengadaan pegawai nasional? Karena kementerian-kementerian ini yang memegang kendali bagaimana jalannya atau bagaimana pengadaan pegawai itu sendiri. Misalkan Kemenpan RB merupakan kementerian yang mengatur segala urusan
mengenai kepegawaian pemerintahan ya. Kemudian Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan pun memiliki andil yang sangat penting karena dalam proses pengadaan pegawai tidak terlepas dari proses pengadaan APBN ataupun APBN untuk alokasi atau anggaran penggajian dari pegawai itu sendiri seperti itu. Kemudian, adapun tahapan pengadaan pegawai secara nasional. Yang pertama, perencanaan, yang kedua, pengumuman lowongan, dan yang ketiga, pelamaran. Perencanaan pengadaan pegawai PNS ini meliputi penjadwalan kegiatan yang terdiri dari inventarisasi lowongan jabatan yang telah ditetapkan dalam formasi serta syarat jabatannya. Artinya, instansi-instansi terkait melakukan inventarisasi jabatan mana saja yang kosong dan memerlukan pegawai baru serta syarat jabatannya. Misalkan di Kementerian Pendidikan, misalkan ketua bidang perkembangan kurikulum sedang mengalami kekosongan, maka instansi tersebut menuliskan atau meminta untuk mengisi lowongan tersebut dengan syarat jabatannya. Misalkan pendidikannya harus seperti apa, misalkan pendidikannya S2 bidang manajemen pendidikan ataupun administrasi pendidikan, seperti itu. Kemudian pengumuman akan dilaksanakannya pengadaan PNS. Nah, selanjutnya, setelah adanya informasi lowongan serta syarat-syarat jabatannya, kemudian informasi tersebut diumumkan, kemudian BKN itu sendiri menyiapkan materi ujiannya, ujian seperti apa yang akan disiapkan, menyiapkan sarana dan prasarananya, ujiannya akan dilaksanakan seperti apa, kemudian proses pelamarannya, pelaksanaan penyaringan ataupun pelaksanaan ujiannya, kemudian pengangkatan menjadi CPNS sampai PNS. Nah, proses pengadaan PNS itu sendiri tahun ini sedang berlangsung dan tahun ini masih dalam tahap pelaksanaan penyaringan. Pelaksanaan penyaringan itu dapat dilakukan dengan berbagai cara ya. Ada dengan seleksi itu pun terdiri dari dua, yaitu seleksi SKD dan SKB. Kemudian setelah dilakukan SKB, maka ada tes kesehatan. Setelah kesehatan, baru pemberkasan serta pengangkatan menjadi CPNS. Seperti itu yang sedang berlangsung pada tahun ini. Kemudian, dalam perencanaan pengadaan pegawai, selain harus memperhitungkan penyediaan anggaran gaji, juga diperhitungkan biaya pengadaan. Karena di dalam proses pengadaan ini memakan biaya yang cukup besar. Seperti misalnya, pengadaan sarana prasarana untuk melakukan ujian CPNS itu sendiri. Bagaimana BKN menyiapkan alat atau sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan ujian itu sendiri. Kemudian yang kedua, pengadaan PNS hanya diperkenankan dalam batas formasi yang ditetapkan dengan prioritas pegawai pelimpahan atau penarikan yang kelebihan pegawai, siswa ikatan dinas, dan tenaga medis dan paramedis yang telah selesai masa bakti pegawai tidak tetap. Nah, jadi pengadaan PNS juga diperkenankan untuk dalam batas formasi yang ditetapkan, seperti itu. Kemudian, tahap yang kedua yaitu pengumuman lowongan. Dalam proses pengumuman lowongan ini terdapat 4 tahapan. Yang pertama, setiap kegiatan lowongan harus diumumkan seluas-luasnya melalui media sosial. Jadi, segala jenis lowongan yang tersedia untuk pengadaan pegawai PNS ini harus diinformasikan di media massa seluas-luasnya, sehingga masyarakat yang memiliki keinginan untuk mengisi lowongan tersebut dapat melakukan pelamaran seperti itu. Kemudian memberikan lebih banyak kemungkinan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memilih calon yang cakep. Nah, dengan adanya pengumuman yang dilakukan secara luas sehingga memberikan kesempatan kepada pemerintah dan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memiliki kompetensi dan mampu memiliki kompetensi sehingga pemerintah mampu mendapatkan
pegawai yang cakap ataupun pegawai yang kompeten seperti itu. Pengumuman tersebut harus dilaksanakan paling lambat 15 hari sebelum tanggal penerimaan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasannya dalam proses pengadaan PNS ini biasanya pengumuman lowongan PNS itu sendiri diumumkan jauh-jauh hari ya, misalkan 2 minggu ataupun H-1 bulan sebelum proses pelamaran itu sendiri. Nah, dalam pengumuman PNS ini dicantumkan beberapa informasi penting ya. Yang pertama, jumlah dan jenis lowongan. Sudah jelas ya, setiap lowongan itu akan mencantumkan jumlah berapa orang yang dibutuhkan serta jenis lowongannya seperti apa. Kemudian kualifikasi pendidikan. Nah, hal ini yang sangat signifikan dan sangat penting sekali karena dalam proses pengadaan PNS ini, ketika pendidikan kita tidak sesuai dengan pendidikan yang diinginkan ataupun yang diharapkan, maka kita tidak akan bisa melangkah ke proses selanjutnya ya. Kita akan otomatis tereliminasi karena pendidikannya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh BKN. Misalkan BKN mensyaratkan bahwa untuk mengisi formasi analisis pertanahan itu S1 hukum misalkan. Tetapi yang melamar itu sudah memiliki ijazah S2 hukum seperti itu. Nah, hal itu tidak akan diloloskan oleh BKN walaupun sama-sama hukum tetapi memiliki tingkat pendidikan yang berbeda seperti itu. Jadi untuk syarat ataupun pengadaan pegawai ini harus benar-benar diperhatikan dan harus benar-benar sesuai dengan keinginan BKN itu sendiri. Kemudian syarat yang harus dipenuhi, misalkan tinggi badan ataupun berat badan, kemudian alamat dan tempat lamarannya, alamatnya kemana, batas waktu pengajuan lamaran. Nah, ini biasanya pengajuan lamaran untuk pengadaan PNS itu sendiri biasanya dilakukan selama 30 hari ya. 30 hari 30 hari untuk proses pelamaran saja karena banyaknya antusias dan minat masyarakat untuk menjadi pegawai pemerintahan seperti itu. Kemudian waktu dan tempat seleksi, biasanya waktu dan tempat seleksi ini akan terbit setelah dinyatakan lolos pemberkasan atau tidak. Kemudian lain-lain yang dipandang perlu, misalkan terdapat pada formasi-formasi tertentu yang menggunakan jalur-jalur khusus, biasanya terdapat informasi-informasi yang berbeda. Misalkan saja untuk Pemprov DKI Jakarta sendiri dalam proses pengadaan PNS kita harus memiliki sertifikat TOEFL dengan minimal 450 seperti itu, dan itu hanya ada di Pemprov DKI saja, tidak dengan PNS-PNS untuk daerah ataupun kementerian yang lain seperti itu. Nah, kemudian pelamaran. Syarat pelamar PNS itu sendiri sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang meliputi pertama WNI. Artinya, ketika ada WNA ataupun warga negara asing yang menginginkan melamar menjadi seorang pegawai negeri sipil itu tidak diperbolehkan karena sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 di mana hanya diperuntukkan untuk WNI, artinya warga negara Indonesia, seperti itu. Kemudian, berusia serendah-rendahnya 18 tahun, artinya saat melamar minimal usianya 18 tahun. Berapa maksimalnya? Maksimalnya yaitu 35 tahun. Jadi ketika usia sudah mencapai 35 tahun, maka tidak bisa lagi melamar menjadi seorang CPNS. Hal ini karena berkaitan dengan peraturan ataupun syarat untuk memenuhi masa pensiun ya, seperti itu. Tidak pernah dihukum penjara, artinya tidak pernah melakukan kasus kriminal, tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat. Ini yang harus diperhatikan ya, ketika kita sebelumnya pernah bekerja, misalkan di instansi swasta ataupun di instansi pemerintahan, dan kita pernah diberhentikan secara tidak hormat, misalkan kita melakukan sesuatu hal yang melanggar, maka ini akan menjadi hambatan ketika nanti Anda ingin melakukan pelamaran PNS seperti itu. Kemudian tidak berkedudukan sebagai CPNS, misalkan saya sekarang
statusnya CPNS dan ingin mengikuti seleksi tahun 2021 itu tidak diperbolehkan ya, karena statusnya sudah CPNS dan tidak boleh melamar 2 kali seperti itu. Kemudian memiliki pendidikan, keahlian dan keterampilan sesuai kebutuhan. Ini yang tadi saya katakan bahwasannya di dalam proses pengadaan PNS ini yang harus benar-benar diperhatikan yaitu syarat atau kualifikasi pendidikan seperti itu. Berkelakuan baik jasmani dan rohani, biasanya ini dibuktikan dengan SKCK dari kepolisian, kemudian bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Biasanya dalam proses pelamaran PNS ini kita akan menandatangani surat pernyataan ya, surat pernyataan bahwasannya kita siap ditempatkan di seluruh Indonesia seperti itu. Kemudian syarat lain yang ditentukan dalam jabatan seperti tadi, misalkan untuk tenaga kesehatan biasanya harus melampirkan surat bukti keterampilan ya, dan misalkan untuk PNS DKI harus melampirkan sertifikat TOEFL bahwasannya kita mampu berbahasa Inggris dengan baik seperti itu. Nah, pengangkatan PNS pada prinsipnya tidak boleh lebih dari 35 tahun. Dapat dilakukan bagi yang melebihi. Nah, ini bisa dilakukan untuk yang lebih dari 35 tahun dengan ketentuan yang pertama, telah mengabdi kepada instansi pemerintah pusat, artinya pemerintahan pusat kementerian ya, dengan sekurang-kurangnya 5 tahun berturut-turut. Ketika misalkan seseorang usianya sudah 35 tahun, dia statusnya masih honorer, tetapi sudah mengabdi di pemerintahan pusat sekurang-kurangnya 5 tahun, dan itu berturut-turut, artinya tidak terputus-putus ya, misalkan 2012 di pemerintahan masuk, 2013 keluar lagi, 2014 masuk lagi, nah tidak seperti itu, tetapi misalkan 2015 masuk sampai 2021, nah seperti itu. Masih melaksanakan tugas pada instansi tersebut, artinya belum resign, belum keluar, dan pengangkatan tersebut dilakukan secara kebutuhan khusus dan selektif. Dulu waktu gubernur sebelumnya yang sekarang pernah ada yang namanya lelang jabatan atau pengangkatan CPNS untuk kebutuhan khusus seperti itu. Dengan syarat telah mengabdi kepada instansi pemerintahan selama sekurang-kurangnya 5 tahun berturut-turut seperti itu. Nah, yang kedua, menelaah prosedur pengadaan pegawai. Menelaah prosedur pengadaan pegawai. Oke, untuk materi selanjutnya ini akan kita bahas selanjutnya pada pertemuan selanjutnya ya. Silakan apabila ada pertanyaan bisa diajukan di kolom komentar. Demikian penjelasan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.